Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Indah Zul Arsyimakina dari kelas B5 mata kuliah Konseling Individu dan Kelompok. Nah, di video kali ini saya akan melakukan sesi konseling kelompok dengan saudara saya dan kita akan membahas mengenai tema Ramadan Mubarak. Jadi bagaimana sih kesan mereka selama Ramadan tahun ini? Apakah ada yang berbeda ataukah ada permasalahan yang muncul selama Ramadan? Nanti kita akan bincang-bincang dengan mereka. Jadi teman-teman, sekarang saya sudah bersama saudara saya. Silakan diperkenalkan dulu namanya. Nama saya Dewi Pusparini, biasa dipanggil Rini. Dan yang satunya? Nama saya Muhammad Chandra Tridi Pratama, biasa dipanggil Chandra. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Ramadan Mubarak. Jadi saya tuh pengen tahu bagaimana sih kesan mereka selama menjalani ibadah puasa Ramadan tahun ini. Apakah ada suatu hal yang berbeda ataukah ada masalah-masalah baru yang mereka alami selama bulan Ramadan tahun ini. Dimulai dari Mbaknya dulu. Di Ramadan tahun ini apa sih kesan yang kamu rasain saat melewati Ramadan tahun ini? Ramadan tahun ini sangat berbeda daripada Ramadan tahun lalu. Karena tahun ini kan ada pandemi virus COVID-19. Jadi kita nggak bisa kemana-mana, di rumah aja. Nggak bisa bukber. Kalau tahun lalu kan masih bisa bukber sama teman-teman, kumpul sama teman lama. Kalau tahun ini di rumah aja lah. Menurut kamu bukber itu memang harus dilaksanakan saat Ramadan, apa nggak wajib? Suatu hal yang Nggak wajib. Cuman kan dengan bukber kita bisa menyambung tali silaturahmi dengan teman-teman yang lama, kawan-kawan yang nggak pernah ketemu jadi kumpul bareng. Pertanyaannya masih sama ya sama yang tadi. Gimana sih kesan kamu dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini tuh seperti apa? Menjalani puasa bulan Ramadan tahun ini tuh sangat sulit karena kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 atau Corona ini. Itu sangat sulit sekali karena kita tuh tidak bisa keluar rumah, kita tuh harus di rumah saja. Dan saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman saya yang ada di sana, jauh sekali. Saya tidak bisa bukber, saya tidak bisa bersilaturahmi, dan saat hari raya pun saya tidak bisa berkunjung ke sana ke saudara-saudara saya. Itu sangat susah sekali karena perbedaan jarak yang sangat jauh. Jadi permasalahan yang dihadapi anak muda saat ini tuh nggak bisa bukber gitu ya? Ya enggak juga sih. Menurut kamu bukber itu harus dilakukan setiap Ramadan datang apa enggak? Itu suatu hal yang wajib apa enggak? Bukan karena bukber itu dilakukan di bulan Ramadan saja. Cuma kan karena kita itu tidak punya banyak waktu untuk anak-anak muda ini kan. Kita kan kalau sudah punya teman baru kan lupa dengan yang lama. Jadi kita tuh mengadakan bukber ini tuh untuk bisa bertemu, bersilaturahmi lagi, bisa berkumpul-kumpul lagi, bisa ingat sama teman-teman yang dulu. Bukan karena wajib atau enggaknya. Jadi untuk menyambung tali silaturahmi lagi Ya, gitu ya gitu. dengan teman-teman. Karena menurut hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang menyambung tali silaturahmi itu umurnya akan dipanjangkan. Begitu. Masya Allah. Subhan. Jadi dari pernyataan saudara-saudara saya tadi mengenai Ramadan tahun ini dapat saya simpulkan bahwa Ramadan tahun ini itu terasa sangat berbeda karena tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya, kegiatan seperti Ramadan tahun lalu, misalnya kayak bukber, kumpul sama temen dengan sanak saudara seperti itu. Dan itu yang menjadi permasalahan anak sekarang, yaitu tidak bisa berkumpul dengan sanak saudara dan juga teman-temannya. Yang bisa dilakukan setiap tahunnya saat bulan Ya, Ramadan. seperti itu. Jadi mungkin
Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi adalah video mengenai proses kegiatan konseling yang sudah saya lakukan bersama dengan saudara-saudara saya. Konseling kelompok sendiri adalah suatu proses hubungan profesional yang dilakukan antara konselor dengan beberapa konseli atau klien, di mana dalam proses ini konselor berupaya membantu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan klien untuk menghadapi dan juga mengatasi permasalahan dengan memanfaatkan dinamika kelompok atau suasana kelompok. Jadi, pada proses konseling kelompok ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah tahap pembentukan, kedua adalah tahap peralihan, ketiga adalah tahap kegiatan, dan keempat adalah tahap penutup atau pengakhiran. Jadi yang akan kita bahas pertama kali yaitu mengenai tahap pembentukan atau biasa disebut juga dengan tahapan awal. Jadi pada tahapan ini ditandai dengan terbentuknya struktur kelompok, dan tahapan ini adalah tahapan yang sangat penting karena tahapan ini akan berpengaruh kepada tahapan atau proses konseling kelompok selanjutnya. Dan pada tahapan ini, hal yang biasa dilakukan adalah pertama adalah pengenalan dan juga pengungkapan tujuan. Kedua, ada terjalinnya kebersamaan antara konselor dan konseli atau anggota kelompok satu dengan anggota kelompok lain. Lalu, ketiga, ada keaktifan kelompok. Pemimpin kelompok perlu memusatkan usahanya pada satu, penjelasan tentang tujuan kegiatan. Kedua, penumbuhan rasa saling mengenal antar anggota. Ketiga, saling menumbuhkan sifat percaya dan saling menerima. Keempat, dimulainya diskusi tentang tingkah laku dan suasana perasaan dalam kelompok. Dan kelima, beberapa teknik. Ada beberapa teknik yang biasa digunakan dalam konseling kelompok, yaitu 1. Teknik pertanyaan dan jawaban. Kedua, teknik perasaan dan respon. Dan yang ketiga adalah teknik permainan kelompok. Lalu kedua, ada tahapan peralihan. Tahap peralihan adalah tahapan yang menjembatani antara tahap awal dengan tahap kegiatan. Lalu ketiga adalah tahapan kegiatan proses konseling kelompok. Jadi, pada tahap kegiatan ini dinamika kelompok sangat dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah tahap akhir atau evaluasi. Jadi, setelah melakukan kegiatan konseling kelompok, tak lupa kita akan mengevaluasi hasil dari konseling yang sudah kita lakukan. Saya Nur Indazil Arsyimakina. Saya Dewi Puspadini. Saya Muhammad Chandra Dwi Pratama. Mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.